Nah, kita masuk ke dalam kriteria yang pertama, yaitu payback period, adalah kriteria penilaian usulan investasi yang mengukur periode atau jangka waktu yang diperlukan untuk menutup semua biaya investasi yang akan dikeluarkan perusahaan. Jadi selama apa, seberapa lama gitu ya, perusahaan itu dapat menutup semua biaya investasi yang dikeluarkannya. Nah, jika cash flow yang dihasilkan, cash inflow yang dihasilkan atas usulan investasi tersebut setiap periodik bernilai sama, maka payback period rumusnya adalah arus kas keluar atau investasi awal dibagi dengan arus kas masuk per periodik. Tetapi jika cash inflow yang diterima oleh perusahaan itu berbeda setiap periodenya, maka kita pakai rumus yang kedua. Payback period sama dengan tahun sebelum sepenuhnya tertutup ditambah investasi yang belum tertutup pada awal tahun dibagi dengan arus kas selama tahun tersebut. Nah, suatu investasi dikatakan diterima jika payback periodnya atau periode pengembalian dananya lebih kecil atau lebih cepat daripada PP Max. PP Max itu adalah jangka waktu maksimal yang disyaratkan oleh perusahaan. Tetapi jika sebaliknya PP lebih besar daripada PP Max, maka investasi tersebut ditolak. Contoh di sini ada dua usulan investasi yang sifatnya mutually exclusive gitu ya, saling meniadakan, sifatnya sama dan harus dipilih salah satu. Yaitu Jasuke, pengusulan Jasuke dan kebab jamur. Jasuke dan kebab jamur itu sama-sama mengeluarkan dana awal di tahun ke-0 adalah 50 juta, tandanya negatif karena cash outflow. Kemudian tahun pertama 2 sampai tahun keempat Jasuke menghasilkan cash inflow 15 juta per tahun. Sedangkan kebab jamur 20, 20, 15, dan 5. Tentukan payback period dari kedua usulan investasi tersebut. Oke, kita akan menghitung menggunakan rumus yang tadi. Di sini. Untuk Jasuke, karena cash inflow setiap periodenya sama, maka PP, payback period, kita bisa hitung dengan rumus yang tadi. Rumusnya adalah jumlah kas yang kita keluarkan, yaitu 50 juta, kita bagi dengan jumlah arus kas secara periodik yang sama, yaitu sebesar 15 juta. Sehingga PP-nya, payback periodnya adalah sebesar 3,33 tahun. Artinya, balik modal atau semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusulkan investasi Jasuke itu akan tertutup di tahun ke-3,33. Itu. Kemudian kalau yang kebab jamur, karena di sini cash flow yang masuk berbeda setiap periodenya, maka kita pakai rumus yang kedua. Nah, kita butuh bantuan di sini satu kolom lagi untuk menghitung di tahun keberapa investasi tersebut, kebab jamur tersebut mulai bisa menutup biaya. Oke, di tahun ke-0 masih minus ya, 50 juta. Kemudian di tahun pertama minus 50 juta ini ditambah 20 juta. Jadi masih minus 30 juta. Tahun kedua 30 juta minus 30 juta, kemudian mendapatkan cash inflow 20 juta. Artinya masih minus 10 juta. Lakukan hal yang sama untuk tahun ketiga dan tahun keempat. Nah, sudah terjadi artinya nanti di tahun ketiga semua biaya sudah tertutupi gitu ya. Kita hitung PP-nya pakai rumus yang tadi, tahun sebelum sepenuhnya tertutupi, berarti minus yang terakhir di tahun kedua sebelum tertutupi. Yang tertutupi kan di tahun ketiga, sebelum tertutupi berarti
Di tahun kedua, 2 ditambah cash flow yang belum tertutupi, yaitu 10 juta, dibagi dengan berapa banyak cash flow di tahun mendatang, yaitu sebesar 15 juta. Sehingga payback period dari kebab jamur itu adalah sebesar 2,667 tahun. Artinya, periode pengembalian biaya atas investasi yang sebesar 50 juta ini adalah sebesar selama 2,667 tahun. Nah, ini kita bandingkan apakah memilih Jasuke atau kebab jamur. Nah, kalau kita perhatikan PP-nya kebab jamur lebih sedikit, lebih pendek daripada PP Jasuke. Sehingga ketika diminta untuk memilih, maka kesimpulannya adalah kita harus memilih yang PP-nya lebih cepat, yaitu usulan atas kebab jamur. Dimengerti ya teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.